Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu doa yang sangat agung yang diperlukan oleh setiap kita. Itu doa untuk menghilangkan kegelisahan, gundah gulana dan kesedihan, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, dunia ini adalah ladang ujian, ya. Allah menciptakan dunia, menciptakan kita untuk tinggal di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kesenangan maupun diuji dengan yang tidak kita sukai, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami menguji kalian dengan keburukan, kami uji kalian juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan ingatlah kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini, ya, selain kesenangan, tentu banyak hal-hal yang tidak kita sukai namun menimpa kita. Itu yang disebut dengan musibah. Disebut dengan apa? Musibah. Sering kita berencana, ternyata rencana kita tidak terwujudkan, ya. Sering kita ingin berjalan ke arah lain, ternyata kita digiring ke arah yang berlawanan. Betapa sering kapal ingin berlabuh ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Oleh karenanya, dalam hidup ini pasti ada hal-hal yang menyedihkan kita, membuat kita gelisah, dan banyak yang mau kita gelisahkan, ya. Jomblo yang mau nikah, gelisah atau tidak? Gelisah, ya. Seorang yang sudah menikah, bingung juga menghadapi suaminya, ya. Kalau lagi mengandung juga gelisah, gimana nanti kelahirannya, susah atau mudah. Anak-anak mau masuk sekolah juga gelisah, ya. Yang cari pekerjaan juga gelisah. Banyak, ya. Dalam kehidupan rumah tangga juga terkadang timbul kekhawatiran. Ada berita tentang ekonomi yang sedang jatuh, maka menimbulkan kegelisahan. Dan kesedihan, kegelisahan menimpa siapa saja. Dan terkadang berulang-ulang, ya. Sampai saya kemarin ditanya oleh seorang ustaz, saya dalam bulan-bulan ini musibah menimpa saya bertubi-tubi, tiada berhenti-berhentinya. Subhanallah, ya. Sebagian orang diuji dengan demikian. Oleh karenanya, karena kita sering ditimpa dengan kesulitan, ya, dengan kesedihan, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu memang baper, mewek, ya, jadi lebih mudah untuk sedih, lebih mudah untuk menangis. Hati mereka lebih mudah untuk goncang, ya, tidak seperti laki-laki. Selalu memikirkan apa yang menimpa mereka, kekhawatiran yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan. Maka saya rasa kita semua perlu untuk menghafalkan doa ini. Doa penghilang kesedihan. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu nomor 3712, dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah masyhur, yaitu doa yang hadis yang masyhur. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Qayyim, kemudian juga disahihkan oleh As-Sun'ani, Syekh Ahmad Syakir, Al-Albani, demikian juga Syuaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud. Adapun doanya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan dulu, ya, tentang hadis ini, kita berusaha menghafal doanya. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qat hamun wala hazanun." Tidak seorang pun ditimpa oleh ham, yaitu kegelisahan, wala hazanun, dan juga kesedihan. Faqala, kemudian dia berdoa, "Allahumma inni abduk ibnu abdik." Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, dan aku adalah putra dari hambamu, yaitu bapakku juga hambamu. Ibnu amatik, dan aku putra dari hamba perempuanmu, yaitu ibuku juga adalah hambamu. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Madhin fiya hukmuk, bahwasanya hukummu berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu
adalah adil bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan ke dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu tentang nama-nama tersebut. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Quran sebagai rabi' hatiku. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jalaa huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba gham hammi, dan penyirna kegelisahanku. Ini doanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Tidak usah sudah apa? Tidak usah. Lain kali aja. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan kegelisihannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah akan menggantikan dengan kegembiraan. Qala faqila, Ibnu Mas'ud berkata, faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ala nata'allamuha. Ini doa yang agung. Ya Rasulullah, tidakkah kita belajar doa ini? Faqala bala, kata Nabi, tentu. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Hendaknya seorang yang telah mendengar doa ini untuk belajar, yaitu untuk menghafalkan doa ini, ya. Jadi sudah dengar tadi? Sudah hafal? Belum. Ya. Saya ulangi doanya sekali lagi, ya. Allahumma inni abduk. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hambamu. Ibnu abdik, dan aku adalah putra dari hambamu. Itu bapakku juga hambamu. Ibnu amatik, dan aku juga adalah putra dari hamba perempuanmu, maksudnya ibuku. Jadi Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Setelah kita mengakui sebagai hamba, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, madhin fiyya hukmuk, yaitu hukumu berlaku kepadaku, aku tidak bisa keluar dari hukumu. Adlun fiyya qada'uk, bahwasanya keputusanmu adalah adil bagiku. Ini muqaddimah. Setelah itu bertawassul dengan semua nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bertawassul, meminta kepadamu dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Apa permintaannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan sebagai cahaya dadaku. Wa dhahaba hazani, dan untuk wajila'a hazni, dan untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Siapa yang baca doa ini, siapapun orangnya, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya, dan Allah akan ganti dengan kesenangan, kebahagiaan. Maka sahabat berkata, ya Rasul, tidakkah kita mempelajarinya? Kata Rasulullah, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Hendaknya, sejogjanya, sejatinya, seorang kalau sudah mendengar doa ini, hendaknya dia menghafalnya atau mempelajarinya dan mengerti. Kenapa doa ini adalah doa yang sering kita butuhkan? Betapa sering kita ditimpa dengan kegelisahan. Betapa sering kita ditimpa dengan kekhawatiran. Betapa sering kita ditimpa dengan kesedihan, ya, terutama ibu-ibu yang baper dan suka mewek. Oleh karenanya mereka lebih butuh kepada doa ini, ya, karena hati mereka tidak tegar untuk menghadapi berbagai macam ujian secara umum. Apalagi Nabi mensifati ibu-ibu dengan qawarir. Kata Nabi, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada kaca-kaca yang mudah pecah. Wanita disifati dengan kaca-kaca, di antaranya hati mereka baper. Di antaranya hati mereka apa? Baper. Taib. Kita akan bahas tentang doa ini. Di sini di awal hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun." Tidak menimpa seorang pun kegelisahan maupun kesedihan. Di sini datang kalimat nakirah. Kalimat nakirah itu tanwin.
Jadi kalimat nakirah, kata yang ada tanwinnya datang dalam konteks syarat, dalam konteks penafian, dalam konteks larangan, maka memberikan faedah keumuman. Ini ilmu usul fikih. Jadi kalau kita artikan, tidak ada kesedihan atau kegelisahan yang menimpa siapapun orangnya. Mau tua, ya mau muda, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, semua ya. Siapapun jika terkena kesedihan atau kegelisahan, dia baca doa ini akan hilang. Jadi ini doa penting bagi kita semua, bagi kita semua. Apakah dia seorang dai, apa dia seorang audiens, ya, siapapun dia, kalau terkena kesedihan atau kegelisahan, dia baca doa ini akan hilang. Taib, yang berikutnya, Rasulullah mengatakan tidak seorang pun ditimpa dengan hammun wa hazanun. Hammun apa? Hazan itu apa? Secara umum, ham ini ada istilah-istilah tentang kegelisahan hati. Disebutkan oleh para ulama. Istilah-istilah yang terkait dengan kegelisahan hati. Ada namanya hazan, ada namanya hammun, ada namanya gommun, ada namanya khaufun, ada namanya karbun. Ini datang dalam hadis-hadis. Kita ingin tahu apa maknanya. Apa maknanya secara lebih spesifik. Maknanya mirip-mirip. Ini al-ma'ani al-mutaqaribah. Maknanya mirip-mirip terkait dengan hati yang tidak tenang. Dan namanya hati sudah tidak tenang, itu orang tidak bahagia. Orang tidak bahagia. Orang sedih tidak bahagia. Orang cemas tidak bahagia. Meskipun dia tinggal di istana termegah, meskipun dia tidur di tempat tidur yang termahal, kalau dia gelisah, dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya, ini semua hal-hal yang bergejolak dalam hati, kesedihan, ghammun, hammun, hazanun, basun, ya, nanti akan kita jelaskan. Ini semua adalah mengganggu kebahagiaan seseorang. Oleh karenanya, ketika para penghuni surga masuk surga, apa yang mereka pertama ucapkan? Ya, ketika mereka masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya, dalam surat Fatir. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati kami. Sungguhnya Rabb kami adalah Ghafur yang Maha Pengampun dan Syakur dan Maha membalas kebaikan dengan berlipat-lipat. Di sini mereka menyebutkan di antara kenikmatan yang pertama mereka rasakan ketika masuk surga, dihilangkan apa? Kesedihan, gundah gulana hilang, kesedihan hilang. Maka hilangnya kesedihan, hindahnya gundah gulana, hati tenang, itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kebahagiaan yang pertama yang dirasakan oleh penghuni apa? Surga. Makanya ketika Allah mensifati penghuni surga, Allah sering berkata, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak khawatir, tidak gelisah, dan mereka juga tidak bersedih. Yang buat kita kurang bahagia di dunia ini, kenapa? Karena sering khawatir, sering apa? Sedih. Sering sedih. Duit banyak, tapi diomelin suami terus, repot. Tas mahal, tapi diomelin suami terus, enggak bahagia. Ya tidak ibu-ibu? Sering ke mall, tapi diomelin terus sama suami, bahagia enggak? Enggak bahagia. Sedih. Kebahagiaan hilang. Percuma mau rumah termewah, mau tas termahal, mau kalau sedih selalu, gelisah selalu, itu orang tidak bahagia. Maka di antara, makanya saya bilang ini sebenarnya kita boleh kasih judul ini doa pendatang kebahagiaan. Ya. Kalau doa penghilang kesedihan berarti maknanya mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang pun hazan wala hammun. Hammun wala hazan. Saya akan jelaskan. Hammun kata sebagian ahli bahasa yaitu al-fikr liidhabi al-makruh wa jalbi al-mahbub, yaitu berfikir untuk menghilangkan sesuatu yang sedang dia tidak sukai, bagaimana menghilangkannya dia mikir, itu namanya ham. Atau berfikir untuk mendatangkan sesuatu yang dia sukai, dia mikir itu, mikir, gelisah, namanya ham. Ini dia ada gimana cara ini bisa hilang dari saya? Gimana saya bisa dapat itu? Ini ham. Seperti orang mau daftar kerja. Apa yang dia pikir supaya bisa diterima? Supaya apa permohonan saya ya bisa diterima, supaya saya bisa terima kerja. Maka dia gelisah, namanya ham. Ya, namanya ham. Atau dia takut kalau ternyata permohonannya ditolak sehingga dia nganggur lagi. Dia berfikir, itu namanya ham. Ini namanya ham, yaitu berfikir untuk menolak apa yang tidak disukai dan untuk mendapatkan apa yang disukai. Berfikir itu namanya ham.
Sampai kalau orang sudah terlalu parah, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Ya. Makanya dikatakan yang paling jago, yang paling kuat, ham. Kalau orang terkena ham, dia tidak bisa tidur. Ya. Bisa tidak tidur. Badannya sekuat apapun, dia tidak bisa melawannya. Ada yang mengatakan, yang paling kuat adalah ngantuk. Kenapa? Karena kalau orang badannya sekuat apapun, kalau sudah ngantuk pasti apa? Tidur. Tapi ada yang lebih kuat dari ngantuk, namanya ham. Kalau sudah ham, ngantuk pun kalah. Jadi tidak bisa apa? Tidur. Orang sekuat apapun, jago apapun, kalau udah waktunya ngantuk dia pasti KO dan tidur. Tapi kalau dia gelisah, dia bisa tidak tidur. Kenapa ada kegelisahan? Tapi itu namanya ham. Apa bedanya dengan gom? Ada namanya gom, ya. Min gom, ya ghain mim, gom. Gom itu ham, ya, terkait pada perkara yang sudah menimpa. Kalau ham pada perkara yang dikhawatirkan, pada perkara yang takut tidak diterima kerjaan, ya, berharap diterima lamaran pekerjaannya, namanya ham. Gom ketika ternyata ngelamar tidak diterima, sudah menimpa dia. Ternyata melamar akhwat ternyata ditolak. Tadinya ham, berharap diterima lamarannya, khawatir tidak diterima, masih ham. Ketika ternyata datang penolakan dari bapak mertua, calon bapak mertua, selesai. Berubah jadi apa? Gom. Kegelisahan karena sesuatu yang sudah menimpa. Ini disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya. Meskipun Ar-Rahimahullah mengatakan sama saja makna keduanya, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya berbeda. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, al-hammu yansha'u 'anil fikri fima yatawaqqa'u husuluhu mimma yata'adza bihi. Al-ham adalah muncul karena berfikiran tentang suatu yang dikhawatirkan munculnya, yang dia terganggu dengan hal tersebut. Wal ghammu karbun yahdutsu lil qalbi bisababi ma hasal. Adapun al-gham adalah kesulitan dalam hati yang muncul dengan apa yang telah menimpa, dengan apa yang telah terjadi. Bisa dibedakan? Alham dengan apa? Al-gham. Kalau sudah bertumbuk-tumbuk, ghamnya sudah parah, namanya karbun. Namanya karbun, penderitaan. Namanya apa? Karbun, penderitaan. Ini sudah pernah dilewati ibu-ibu kan? Sudah pernah dialami ibu belum? Hamun pernah enggak? Sering. Ghamun sering. Karbun ya sesekali ya. Hamun, ghamun apa? Karbun. Kaf ro bal. Ba? Kaf ro ba ya, karbun. Baik. Ada lagi istilah namanya hazan. Hazan, kesedihan. Kesedihan apa? Kesedihan itu hati yang pilu karena mengingat masa lalu yang telah terjadi. Itu namanya hazan. Hati yang pilu karena memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Aduh, sudah terlanjur terjadi. Sedih, mikirkan lagi. Namanya hazan. Sudah dicerai, aduh kenapa dulu, ingat lagi. Anak udah meninggal, ingat lagi. Namanya hazan. Kemarin saya salah, saya rugi banyak, hazan. Kemarin kenapa saya ikut serta dalam proyek tersebut, ternyata saya rugi banyak, hazan. Mikir masa lalu, kepiluan yang telah terjadi, dia mikir lagi, namanya apa? Hazan. Namanya hazan. Itu namanya hazan. Tapi kesedihan ini, ya, kalau disertai dengan kemarahan sedikit, jengkelan, namanya asaf. Namanya asaf. Hamzah, sin, fa, asafun. Asaf. Hamzah, sin sama fa, asaf. Paham? Ini sedih yang disertai dengan apa? Sedikit kemarahan. Jengkel, waduh. Dia nipu saya. Sedih tapi jengkel. Duit sudah rugi 3 miliar. Kenapa saya percaya sama dia? Sambil jengkel, namanya asaf. Kalau kesedihan sudah saking besarnya, saking parahnya, dan tidak kuat untuk ditahan, mau diceritakan, namanya bathun. Namanya bathun. Ba, sa, double sa, tasdid. Bathun. Bathun.
Bathun itu secara bahasa Arab namanya siar, menyiarkan. Makanya kalau kita nonton TV Arab ada live ditulis al-bathul mubashir, yaitu siaran langsung. Al-bath itu ingin menyiarkan, ingin diungkapkan, saking besarnya tidak kuat dia tahan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku yang begitu parah, bath, dan huzni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah sampai pada derajat bath, dia tidak bisa diam, dia harus ungkapin. Nah, kalau dia ungkapin ngeluh pada manusia tidak baik. Tapi kalau dia mengadu kepada Allah itu yang terbaik. Ya. Usahakan kita selalu mengaduhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Karena orang sering mengeluhkan Allah kepada manusia. Allah, kenapa saya takdir begini? Kenapa saya begini? Pada hakikatnya ketika dia mengeluhkan kondisinya kepada orang, dia sedang mengeluhkan Allah kepada orang lain. Karena yang mentakdirkan dia siapa? Allah. Kalaupun kita harus menyiarkan kesedihan kita, kita dalam rangka bukan sedang mengeluh, tapi sedang mencari solusi. Ini tingkatan hazan yang parah, namanya bath. Bath, ya. Lawan daripada hazan, khauf. Khawatir, khawatir, khauf, khawatir ke depan bagaimana, ini bagaimana, belum terjadi demi khauf, begini, begini. Ya. Faham? Taib. Ada lagi namanya ka'abah. Ka'abah seperti kita baca doa safar, wa ka'abatil manzar, wa ka'abatil manzar, wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna rabbina lamunqalibun. Allahumma as'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarina hadza wa atfi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar khalifatu fil ahl. Allahumma na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Al-ka'abah. Al-ka'abah adalah dampak dari kesedihan. Terlihat pada wajah, pada raut muka dari tangisan, itu namanya ka'abah. Dampak dari kesedihan. Kesedihan asalnya di hati, tapi ketika dia tercerminkan dalam fisik disebut dengan ka'abah. Pemandangan yang terlihat itu namanya ka'abah. Masya Allah, ibu-ibu sudah ahli bahasa Arab. Sudah berapa istilah? 8. Itu semua penyakit hati. Coba diulang. Ibu-ibu yang pertama apa disebut? Ham itu apa? Gelisah. Mikirin bagaimana bisa menolak yang tidak disukai dan bisa mendapatkan apa yang disukai. Tapi belum terjadi. Kalau gom sama, tapi sudah menimpa. Tadi saya gampangannya ketika seorang jomblo laki-laki melamar seorang akhwat, dia masih ham. Ketika ditolak, gom. Karena sudah jelas tertimpa musibah, ditolak. Tapi setelah itu apa? Hah? Karbon. Karbon itu gom yang bertumpuk-tumpuk. Sudah namanya penderitaan. Ham dan gom namanya gelisah. Kalau sudah karbon namanya penderitaan. Setelah itu apa? Hazan. Hazan itu kesedihan tentang masa lalu. Hazan. Kesedihan tentang masa lalu. Setelah itu apa? Asaf. Asaf itu kesedihan disertai dengan apa? Marah. Terus basun, itu kesedihan yang sangat parah yang harus diungkapkan, saking parahnya. Kemudian tadi apa? Ka'abah. Ka'abah itu dampak dari kesedihan yang terlihat pada raut wajah, pada sikap ya, dan lain-lain. Nah, ini semua kalau kita berdoa dengan doa ini semua bisa hilang. Ini semua bisa hilang. Inilah yang mengganggu kebahagiaan kita, hamun dan hazan. Maka Nabi bersabda, "Ma asaba ahadan qat hammun wala hazan." Tidak menimpa seorang pun, siapapun orangnya, tua, muda, pejabat, kaya, miskin ya. Tasnya KW, tasnya branded, semua. Kesedihan apapun, kegelisahan apapun. Kesedihan apapun, kegelisahan apapun. Kalau dia baca doa ini akan hilang. Mau kesedihan ringan, kesedihan berat, kegelisahan ringan, kegelisahan berat. Sesuatu yang dikhawatirkan sudah terjadi. Semua modelnya ini, kalau dia baca doa ini, akan hilang. Maka benar kebutuhan kita terhadap doa ini sangat luar biasa.
Makanya Nabi mengatakan yambaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Hendaknya seorang yang mendengar doa ini hendaknya belajar tentang doa ini. Tapi kita bahas isi doanya. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah. Ini abduk, sungguhnya aku adalah hambamu. Dan ini kita mengaku kita ini siapa, bukan siapa-siapa. Aku inilah ciptaan Engkau ya Allah. Aku adalah hamba yang di bawah aturanmu ya. Bukan cuma aku sebagai hamba, aku pun ibnu abdik, aku pun adalah putra dari hambamu. Ayahku juga hambamu. Jadi aku hamba dan bapak aku pun seorang hamba. Ibnu amatik dan ibumu ibuku juga hamba perempuanmu. Jadi aku adalah hamba, bapak aku hamba, ibuku hamba perempuanmu. Ini benar-benar al-i'tiraf bil ubudiyah. Bahwasanya saya hanya seorang hamba yang tidak berkutik di hadapan penciptanya. Maka di antara tawassul dalam doa adalah tawassul dengan menunjukkan kehinaan diri. Ya. Kehinaan diri, kerendahan diri. Seperti tawassulnya siapa? Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya. Wa kana wa kana imraati aqima ya. Wa hiya khaf malaymi wa ra'i wa kanat imraati aqima wa qad balagtu minal kibari itiya. Zakaria ketika berdoa dia bertawassul dengan kerendahan dirinya, mengatakan ya Allah, sungguhnya tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah menyala, itu putih semuanya. Ya. Namun aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Wa ini khiftul mawaliya, kemudian ada orang-orang setelahku, saya takut tidak ada yang meneruskan dakwahku. Aku sudah balagtu minal kibari iti, aku sudah di puncak masa tua dan istriku mandul. Dia cerita tentang kondisinya. Itu di antara bertawassul. Jadi kita merendah tapi di hadapan siapa? Allah. Artinya aku tidak bisa apa-apa ya Allah. Ya, seperti Zakaria dalam doa yang lain, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian tanpa ada keturunan. Aku tidak ingin sendirian. Jadi seperti Nabi Ayub, wa Ayyuba idna ada rabbahu anni massaniyad-dhurr. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Jadi di antara bentuk tawassul adalah tawassul dengan merendahkan apa? Diri. Di antara bentuk merendahkan diri adalah minta ampun seperti tawassulnya Nabi Sulaiman, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Aku ini hamba yang penuh dengan dosa. Seperti doa Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduk wa ana ala hadika wa adika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sanat. Abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, Kau ciptakan aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini tawassul dengan merendahkan diri. Taib. Ini abduk ibnu abdik ibnu amatik. Kemudian ditekankan lagi nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Maksudnya aku hanya pasrah dengan apa yang Kau tentukan. Ini karena gitu konteksnya lagi sedih. Konteksnya lagi apa? Gelisah. Kita mengakui ini semua ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa berbuat, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Aku hanya menjalankan apa yang Kau kehendaki. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku di tanganmu. Kemudian setelah itu doa berikutnya, madin fiyya hukmuk, sungguhnya hukummu berlaku kepadaku. Hukummu berlaku kepadaku. Aku tidak bisa keluar dari ketetapanmu. Apa yang berjalan padaku adalah keputusanmu, takdirmu. Dan ini terkait dengan takdir. Bahwasanya saya dengan sepenuh hati meyakini apa yang menimpaku adalah takdir darimu. Itu maksudnya. Madin fiyya hukmuk, berlaku keputusanmu kepada aku. Saya terkena sakit, takdirmu. Ya. Rugi ketika berusaha, takdirmu. Ya. Ada keluarga yang meninggal, takdirmu. Ya. Dicerai oleh suami, takdir. Akhirnya terjadi perceraian, takdir. Diomelin suami apa? Takdir. Apalagi diomelin istri, takdir juga. Semua takdir. Semua takdir. Ya. Dimusuhi oleh orang, takdir, semua takdir. Jadi ketika ditimpa kesedihan, kita harus meyakini bahwasanya semua ini takdir dari siapa? Allah. Makanya di antara
Iman adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik itu yang kita sukai, yang buruk yang jiwa kita tidak suka. Kita yakin juga semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Jadi lafal doa ini sendiri sudah membantu kita untuk apa? Menghilangkan kesedihan. Karena ini takdir, mau diapain? Allah mengatakan, Nabi mengatakan, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, ma asabaka, apa yang menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak mungkin meleset darimu. Kalau Allah sudah takdirkan menimpamu, tidak bakalan meleset darimu. Wa ma akhta'aka, dan yang apa meleset darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpamu. Apa kata Nabi? Wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak bakalan menimpakan mudarat kepadamu sedikit pun, tidak bisa, kecuali yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Wal ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka bi syai'in, mereka tidak bisa beri manfaat, maslahat kepadamu sedikit pun, kecuali yang telah Allah catat akan kau dapatkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Inilah makna madin fiyya hukmuk. Berlaku padaku seluruh keputusanmu, seluruh hukummu. Hukmul kauni, hukmul qadari, semuanya berlaku. Makanya Allah memuji, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah musibah menimpa seorang ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, siapa yang tatkala terkena musibah, dia beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ini sama dengan hadis ini. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang terkena musibah, wa may yu'min billah, jika dia beriman kepada Allah, Allah akan beri yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Alqamah, rajulun yusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillah, yaitu tentang seorang terkena musibah kemudian dia tahu ini semua dari Allah. Ya. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan dia pasrah kepada Allah. Inilah makna madin fiyya hukmuk, bahwasanya hukummu berlaku kepada diriku. Taib, selanjutnya adlun fiyya qada'uk, bahwasanya keputusanmu menimpaku ini di atas keadilanmu, agar kita tidak seuzon. Dia bilang, kenapa ya Allah, kenapa saya ditimpa begini? Enggak, Allah Maha Adil. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apapun keburukan menimpamu dari dirimu sendiri. Kita yakin ini musibah, entah ujian, entah hukuman, Allah yang lebih tahu. Tapi ketika Allah berikan kita kesedihan ini, kegelisahan ini dengan keadilan. Allah tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Pasti ada sebab yang menjadikan kita ditimpa dengan kegelisahan dan kesedihan ini. Siapa di antara kita tidak berdosa? Adakah di antara kita tidak berdosa? Ya, hingga ada. Ya ukhti, enggak ada. Tiap hari kita berdosa. Siapa yang main medsos pasti tiap hari berdosa. Lihat iklan-iklan, lihat mesos-mesos, lihat berita-berita, dengar macam-macam. Ngobrol sana, ngobrol sini, pasti tidak luput dari dosa. Di rumah saja banyak bikin dosa. Angkat suara sama suami, dosa tidak? Dosa. Ngambek. Banyak. Di rumah aja banyak bikin dosa. Tidak perhatian sama anak, anak-anak kurang diperhatikan, sibuk kita main HP, anak, dosa. Kalau bicara dosa, kita tiap hari berdosa. Maka kalau apapun yang menimpa kita, kita bilang adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sungguhnya keputusanmu itu adil. Adil. Entah untuk mengurangi dosa-dosaku, entah untuk mengangkat derajatku, atau dua-duanya. Allah yang Maha tahu. Tapi keputusan Allah pasti adil. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, inilah perkataan Nabi Hud alaihissalam ketika diancam oleh kaumnya untuk memberi kemudaratan kepadanya, dia berkata, inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kata Nabi Hud, ma min dabbah, tidak ada satu binatang melata pun atau manusia pun
di atas muka bumi ini illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus, yaitu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ketika Allah memberi keputusan kepada kita, hari ini kita sedih. Sedih belum hilang-hilang, gelisah masih terus berkepanjangan. Allah Maha Adil. Jangan ragu-ragu akan hal ini. Jangan merasa enggak pantas saya diuji seperti ini. Ya, ente siapa? Dosa banyak, ngurus anak nggak beres, ngurus suami nggak beres, bertetangga tidak beres, banyak ibadah juga terlambat, jarang baca Quran. Kemudian ketika diuji merasa tidak pantas untuk diuji. Kita yakin ketika Allah berikan ujian, kita bilang adlun fiyya qada'uk, sungguhnya keputusanmu adalah adil terhadap diriku. Inna rabbi ala siratim mustaqim, Rabbku di atas jalan yang lurus. Allah tidak mungkin menyimpang, Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Ini beriman kepada takdir, bahwasanya semua yang menimpa kita adalah takdir Allah, dan husnudzon kepada siapa? Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qada. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon ridha setelah keputusanmu. Ridha setelah apa yang menimpaku. Ya. Kadang orang kalau bicara teori tentang takdir, dia oke, tapi ketika dia ditimpa, dia terkadang tidak sabar, tidak kuat suudzon sama Allah. Maka di antara doa Nabi, as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon keridhaan kepadamu setelah keputusan yang menimpaku. Tapi kita lanjutkan. Ini semua muqaddimah. Ya Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Taib. Kemudian bertawassul dengan nama-nama Allah. As'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Jadi dalil bahwasanya nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus pakai dalil. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan cara kita sendiri. Seperti ada yang mengatakan Allah dengan Tuhan Bapa, ini tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Atau menamakan al-illatul ula, Allah adalah kausa prima, misalnya nama-nama yang tidak pas. Ya, Allah punya nama-nama dan yang menamakan adalah Allah sendiri, dan dia lebih tahu tentang nama-nama tersebut, ya. Ya. Sammaita bihi nafsak. Dan nama-nama Allah ini sangat-sangat banyak. Kemudian aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Apakah kau ajarkan kepada malaikat atau kau ajarkan kepada para nabi? Jadi ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Allah ajarkan kepada malaikat, Allah ajarkan kepada para rasul, para nabi. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kau turunkan dalam kitab-kitabmu. Mungkin nama-nama Allah yang diturunkan di Taurat, Injil, atau nama-nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Nama-nama Allah banyak dalam Al-Quran. Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, banyak sekali. Nama-nama At-Tawwab, dalam Al-Quran banyak. Ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau ada nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Ada nama-nama Allah yang Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, dan Allah tidak turunkan dalam kitab suci. Allah tidak ajarkan dalam hadis-hadis Nabi, dalam Al-Quran juga tidak ada. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan nama-nama Allah sangat banyak. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika memuji Allah, dia mengakui dia tidak tahu semua nama Allah. Dia mengatakan ketika salat malamnya, ya, beliau berkata, ya, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menyanjungmu. Yang bisa menyanjung dirimu adalah dirimu sendiri. Aku tidak bisa menguasai semua sanjungan kepadamu. Nabi mengakui. Kenapa? Karena banyak nama-nama Allah yang Nabi belum tahu. Karena di antara memuji Allah dengan nama-nama Allah. Karena setiap nama Allah mengandung pujian. Ternyata ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu menguasai seluruh pujian kepada Engkau ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsi. Kau yang bisa memuji dirimu sendiri.
Makanya Nabi SAW cerita nanti ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang datang meminta syafaat kepada Nabi Adam menolak, kepada Nabi Nuh menolak, kepada Nabi Ibrahim menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak, Nabi Muhammad baru siap memberi syafaat. Maka Nabi mengatakan, aku pun duduk sujud di bawah arsy, kemudian fayufta alai min mahamid la uhsinuhal an. Lalu Allah mengajarkan ketika itu kepadaku cara memuji Allah yang sekarang saya belum bisa. Nanti Nabi ketika di padang mahsyar, Nabi sujud di bawah arsy, Allah ajarin nama-nama Allah yang lain. Yang Nabi sekarang belum tahu. Kata Nabi, nanti di saat itu supaya Allah izinkan Nabi beri syafaat, Nabi puji Allah dengan pujian yang lama. Nabi sujud dengan sujud yang lama supaya diberi izin untuk kasih apa? Syafaat. Bukan semena-mena Rasul-Rasul kasih syafaat, enggak, minta izin dulu. Sujud dulu. Bukan seperti sebagian orang, tenang, nanti surga kalian dulu, saya belakangan, tenang. Saya tarik satu-satu masuk surga. Nabi sujud dulu. Sujud muji Allah, ini hari kiamat, hari yang dahsyat. Nabi sujud dan Nabi diilhamkan kepada Nabi ketika itu pujian-pujian kepada Allah. Kata Nabi, la uhsinahal an, yang saya sekarang belum bisa. Jadi nama-nama Allah yang benar banyak. Tidak terbatas pada 99. Kita saja kalau mengumpulkan nama-nama Allah dalam hadis dan kita kumpulkan nama-nama Al-Quran sudah lebih daripada 99. Adapun 99 nama Allah yang Nabi sebutkan secara spesifik itu nama spesial yang Nabi mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah punya 99 nama. 100 kurang 1, 99. Siapa yang menguasainya dia akan masuk surga. Siapa yang menguasainya dia akan masuk apa? Surga. Artinya di antara sekian banyak nama Allah ada 99 yang spesial. Tapi bukan nama Allah terbatas pada 99. Faham? Misalnya saya mengatakan, saya misalnya punya ribuan sapi. Saya bilang, saya punya 100 ekor sapi yang warna putih. Misalnya. Apakah sapi saya cuma 100 ekor? Enggak, saya punya sapi yang lain. Tapi yang warna putih ada berapa? 100. Sama seperti saya bilang dalam hadis ini, Allah punya 99 nama yang spesial, siapa yang menguasainya masuk apa? Surga. Bukan berarti nama Allah terbatas pada 99, tapi nama Allah sangat banyak. Tapi Nabi ingin mengajarkan, minimal Anda hamba-hamba Allah kenali 99 ini. Supaya mudah masuk surga. Supaya bisa mengenal Allah, supaya lebih bisa bertakwa kepada Allah, lebih khusyuk salatnya, kenalilah 99 nama ini. Tentu ada khilaf dengan para ulama 99 itu apa saja, tapi intinya ada 99 nama dan banyak nama yang mereka sepakati. Ada yang mereka perselisihkan. Tapi nama Allah banyak. Di antara nama-nama Allah ada yang Allah ajarkan kepada makhluknya, kepada Nabi, para Rasul. Ada nama Allah yang Allah turunkan kepada Al-Quran atau kitab suci dan ada ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya, tidak ada yang tahu. Baik, kita bertawasul dengan semua nama Allah tersebut. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan bertawasul dengan seluruh nama-namamu yang Kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau yang Kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, atau yang Kau ajarkan kepada seorang hambamu, atau yang Kau turunkan kepada dalam kitab sucimu. Apa permohonannya? Ini semua sekarang mukaddimah dan tawassulat. Tawassul dengan rendahnya diri, tawassul dengan nama-nama Allah. Apa permohonan? Permohonan terakhir. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Agar engkau menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi, sebagai rabi. Rabi itu apa? Rabi itu dalam bahasa Arab bermacam-macam maknanya. Ada maknanya rabi adalah salah satu musim. Musim semi antara musim dingin dengan musim panas, namanya apa? Rabi'. Di kita enggak ada. Kita cuma dua. Musim hujan, musim apa? Musim panas. Kalau di luar negeri enggak ada musim salju, musim dingin, ada musim Rabi', musim gugur ya, musim semi. Bukan musim gugur, musim apa? Itu namanya Rabi' itu antara dingin dan apa? Dan panas ya. Ada yang mengartikan Rabi' adalah hujan yang turun di musim Rabi', di mana hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan. Hujan tersebut namanya Rabi' dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan Rabi' adalah tumbuhan itu sendiri yang tumbuh ketika di musim apa? Musim semi tadi. Jadi Rabi' intinya maknanya, ya Allah jadikan Al-Quran itu seperti hujan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menafsirkan Rabi' seperti hujan yang turun di musim antara dingin dan panas yang menumbuhkan apa? Tumbuhan.
Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, jadikanlah Al-Quran seperti siraman rohani yang menyirami apa? Hatiku. Sehingga menumbuhkan kembali kehidupanku, menghilangkan kesedihanku, menghilangkan kegundah gulanaku. Ini maknanya Rabbi. Kalau kita terjemahkan biasanya kita bilang, ya Allah jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku. Hatiku. Taib, ini maknanya Rabbi. Yang kedua, wa nuru sadri. Jadikanlah Al-Quran adalah cahaya bagi dadaku. Kita tahu dalam dada ada jantung. Qalb artinya apa? Kalbu artinya jantung, ya. Sehingga bukan cuma jantungku saja, tapi sekitarnya juga bercahaya. Sekitarnya juga bercahaya. Ya. Dengan cahaya tersebut mampu menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegelisahan. Wa jilaa huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan untuk mensirnakan kegelisahanku. Ini doanya. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku, dan menyernakan kegelisahanku. Siapa yang baca doa ini? Kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya dan kegelisahannya. Bukan cuma itu, wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah akan menggantikan kesedihan tersebut dengan kegembiraan. Taib. Makanya saking agungnya doa ini, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak belajar doa ini? Kata Rasulullah, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Yang dengar doa ini harusnya dia belajar. Al-Quran, di sini kita berdoa agar Al-Quran yang kita baca menghilangkan kesedihan kita. Dan benar Al-Quran itu adalah obat. Kata Allah, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Al-Quran obat. Al-Quran itu obat bagi penyakit fisik dan juga penyakit hati terutama. Dalam ayat yang lain, wa shifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati, penyakit dada. Maka orang kalau ingin bahagia harus sering baca Al-Quran. Doa ini percuma, tidak akan bermanfaat dan tidak akan ada efeknya jika orang yang baca doa ini ternyata jarang baca Al-Quran. Istilahnya dia bilang begini, ya Allah saya minta kepadamu agar menjadikan madu ini obat pusingku. Tapi dia enggak minum obat. Sembuh atau tidak? Enggak, karena dia minta agar madu yang dia minum ini bisa menyembuhkan obat kepala peningnya. Tapi ternyata dia tidak minum madu, gimana? Sekarang dia berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran yang aku baca menghilangkan kesedihanku, sementara dia tidak baca Al-Quran. Bagaimana mau jadi obat? Maka mau tidak mau seorang yang ingin doa ini bisa manjur dan bisa langsung efek dalam kehidupannya, dia harus sering baca Al-Quran. Sehingga ketika dia baca Al-Quran, dia akan rasakan dampaknya. Dan ini benar-benar doa yang mujarab. Ya. Siapa yang tertumpuk dengan kegelisahan, ya, kemudian dia baca doa dengan penuh keyakinan, dia baca Quran, akan hilang seketika itu pula. Ya. Tapi tadi baca Qur'annya dengan tadabbur, ya. Baca, tidak perlu tadabbur tafsir banyak, yang penting berusaha mengerti apa maknanya. Demi Allah, kalau anti gelisah, baru diomelin suami. Buka Al-Quran, baca surat Al-Baqarah. Baca dengan tenang, berusaha paham. InsyaAllah habis tutup, hilang itu. Baca doa ini, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau, jadikan Al-Quran yang aku baca ini menghilangkan apa? Kegelisahanku. Begitu selesai baca, insyaallah, ya. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, kesedihan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti cuaca yang menimpa siapa saja. Tidak ada orang yang terlepas dari buruknya atau perubahan cuaca. Enggak ada yang selamat. Siapapun dia pasti mengalami perubahan apa cuaca. Kadang terasa panas, kadang terasa dingin, terkadang kepanasan, terkadang gerah, terkadang kedinginan, terkadang musim hujan, terkadang musim panas. Siapapun mengalaminya di atas muka bumi ini. Kata Ibnu Taimiyah, maka ujian hidup adalah sesuatu yang niscaya menimpa siapa saja. Karena memang seorang diciptakan di atas muka bumi ini untuk diuji.
mau kaya, mau miskin, semua akan mengalami ujian. Yang jadi masalah adalah bagaimana sikap orang tersebut ketika menghadapi ujian. Kesedihan pasti menimpa siapa saja. Tanya, ada enggak orang yang enggak sedih? Raja pasti juga bersedih. Jenderal bintang 7 juga pasti apa? Bersedih. Orang yang jomblo juga sedih. Yang punya suami terkadang lebih banyak nangis daripada yang jomblo. Suaminya ngomel melulu sedih. Yang tidak punya istri sedih. Yang punya istri tambah sedih. Apalagi istrinya tambah banyak kesedihannya. Semuanya, tidak ada yang tidak selamat dari kesedihan. Bilang punya anak, dia punya anak sedih. Punya anak ternyata kadang ketawa, kadang juga sedih. Anak banyak, 5 orang, tahu-tahu masuk sekolah semua bersamaan, sedih. Mikir uang sekolah. Jadi tidak mungkin orang hidup tanpa kesedihan, mustahil. Tetapi yang membedakan adalah mensikapi kesedihan tersebut. Inilah bedanya orang beriman dengan tidak beriman. Bukanlah menghilangkan kesedihan dengan hidup kemewahan. Justru status membuktikan atau statistik membuktikan bahwasanya justru negara-negara yang hidup mewah tapi tidak ada keimanan, di situ banyak bunuh diri. Ya tidak, banyak bunuh diri. Sampai di Denmark atau di mana dibuat alat bagaimana bunuh diri yang nyaman, dijual mahal. Tinggal masuk dalam kapsul, pencet apa, katanya matinya nyaman. Iya, kamu lihat nyaman, dalamnya malaikat maut sikat. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ada di Masya Allah, alat bunuh diri paling nyaman. Karenanya kalau suntik mungkin masih gelisah-gelisah, kalau ini tinggal masuk di kapsul, tutup, pencet. Mati bertahap, aman dan nyaman. Saking mereka dalam hidup kemewahan ternyata bunuh diri. Kenapa? Tidak kuat menanggung kesedihan. Tidak kuat. Justru banyak-banyak orang yang hidupnya mewah susah. Tidak kuat, masalah sedikit sudah gelisah luar biasa. Makanya alhamdulillah juga kalau orang miskin juga kuat-kuat aja. Santai. Yang sana baru ini sedikit gelisah, ini sedikit dengar, ini sedikit gelisah. Baru ada panu sedikit, gelisah panu. Ini satunya panu sak badan cuek aja. Santai. Maksud saya. Jadi kegelisahan, kesedihan pasti menimpa siapa saja. Ketimnya seperti cuaca, tidak ada yang selamat. Tapi sikap seorang menghadapi itulah yang berbeda antara seorang beriman dengan tidak beriman. Sampai ada seorang wanita maju ke mahkamah, dia ingin bunuh diri, dia mengatakan, saya ingin bunuh diri, tolong jangan tuntut siapapun, suamiku, anakku, enggak. Saya hanya ingin bunuh diri sendiri. Jadi jangan sampai dituduh dia bunuh diri karena disakiti oleh suaminya, di KDRT oleh suami. Tidak, saya bunuh diri karena keinginan saya pribadi. Subhanallah. Sedih sedikit tidak kuat menghadapinya. Oleh karenanya kita, ya, nama sedih tidak bisa dihindari dan kita jangan berusaha mencari kesedihan. Tapi kalau sedih ada, kita hadapi, dan di antara doa untuk menghilangkan kesedihan adalah ini. Makanya dilarang kita terlalu banyak bersedih. Bersedih yang dituntut adalah bersedih tentang memikirkan dosa-dosa, oke. Bersedih tentang kekhawatiran tentang hari akhirat, tetapi kesedihan yang menimbulkan aktivitas. Yang sedih yang menimbulkan akhirnya baca Quran, taat kepada Allah, itu sedih yang benar. Adapun sedih yang buat orang terkapar, tidak beraktivitas, tidak beribadah, ini sedih yang diinginkan oleh syaitan. Innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Syaitan ingin bikin orang sedih. Oleh karenanya hidup ini jangan buat kita sengaja sedih. Contoh seorang wanita, misalnya anaknya meninggal dunia, dia sengaja bikin dirinya sedih. Dia taruh boneka anaknya di kamarnya. Dia taruh baju anaknya, dia gantung di kamarnya. Ya, itu namanya tolol. Tiap hari nangis. Harusnya sebab-sebab sedih dihilangkan. Itu pun kita sudah hilangkan sebab sedih, namanya perempuan pasti juga sedih. Ketika sedih kita baca doa ini, ya. Oke, Ibu-ibu, kita ulangi doanya. Allahumma inni abduk. Allahumma inni abduk. Ibnu abdik. Ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Nasiyati itu apa? Ubun-ubun. Nasiyati biyadik.
Terus apa? Lanjut. Madhin fiyya hukmuk. Berlaku kepadaku hukummu. Kemudian adlun fiyya qada'uk. Sungguh keputusanmu semuanya adil. Kemudian bertawasul. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Itu semua tawasul. Doanya anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba ghammi. Insyaallah ibu-ibu ulang-ulangi lagi, kalau belum dicatat dibaca. Kalau diomelin suami sebentar ya, baca itu. Lihat anak menjengkelkan, baca. Tapi ingat doa ini tidak akan mujarrab kecuali sering baca Al-Qur'an. Maka ibu-ibu jangan lupa, hidup kita cuma sebentar, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan setiap hari ada Quran yang kita baca. Itulah kitab kebahagiaan. Cari bahagia susah-susah padahal kebahagiaan di depan mata. Ada Al-Quran. Tinggal baca, bahagia. Tinggal baca, bahagia. Orang sibuk cari kebahagiaan sampai ke Eropa, sampai ke luar negeri. Ibu baca Quran, bahagia. Mereka pulang belum tentu bahagia. Kadang pulang ribut, duit habis, bertengkar. Kenapa kita main sana? Harusnya main di sini. Kenapa? Kan sudah bilang lebih bagus di kota ini. Pulang bertengkar padahal habis jalan-jalan. Di rumah baca Quran, bahagia. Tapi demikian saja, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu dimudahkan menghafalkan doa tersebut dan semoga sering dibaca dalam keseharian karena ibu-ibu sering baper dan sering mewek ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan kita di dunia, terlebih lagi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.